Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayah dengan NIM 81114221116. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini, yaitu mengenai kasus korupsi timah sebesar 271 triliun. Belum lama ini, Indonesia digemparkan oleh kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah. Seolah tiada hentinya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan senantiasa menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Kasus mega korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Sederhananya, kasus tersebut mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Hasil pengelolaan tersebut pun dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kejaksaan Republik Indonesia menjadi garda terdepan bagi penegak hukum di balik pengungkapan kasus tersebut dan setidaknya sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun beberapa nama tersangka yang menjadi sorotan ialah Harvey Mois, suami dari aktris Sandra Dewi. Selain itu juga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK, yaitu Helena Lim. Dilansir dari kompas.com, besaran angka kerugian keuangan negara atas praktik korupsi PT Timah Tbk menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perhitungan kerugian keuangan negara sehingga sampai pada nominal tersebut. Tetapi sebelum berbicara mengenai kerugian keuangan negara, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu perihal apa saja yang dimaksud dan menjadi bagian keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara. Sedangkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Sehubungan dengan perhitungan kerugian korupsi timah Tbk yaitu 271 triliun dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Biaya dari kerugian tersebut meliputi dana untuk menghidupkan fungsi tata air, pengaturan tata air, pengendalian erosi dan limpasan, pembentukan tanah, pendauran ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, biodiversitas atau keanekaragaman hayati, sumber daya genetik dan juga pelepasan karbon. Penghitungan nominal kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan oleh ahli yang dihadirkan dari penyidik, yaitu akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo. Menurutnya, kasus timah sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah menyebabkan kerugian sebesar 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan ekologis sebesar 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 67 triliun, dan pemulihan lingkungan 5 triliun. Selain itu juga ada di luar kawasan hutan sekitar 47 triliun. Dari kasus korupsi timah ini, setidaknya kita dapat mengetahui bahwa adanya titik lemah pengawasan dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum. Hal ini senada dengan keterangan Pusat Kajian Anti Korupsi UGM yang menyebutkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor SDA belum optimal dan masih lemahnya sistem pengawasan pemerintah hingga penegakan hukum yang cenderung pro terhadap pelaku bisnis. Berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia justru menciptakan berbagai celah korupsi yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan dan hambatan terhadap pembangunan. Kekayaan alam yang dieksploitasi dengan tujuan memperoleh manfaat bagi negara kadangkala tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihadirkan dari aktivitas eksploitasi tersebut.
Beberapa dampak negatif yang dihadirkan dari kerusakan tersebut antara lain adalah misalnya kerusakan alam secara masif, konflik sosial, dan juga dampak lain seperti ketimpangan dan kesenjangan pembangunan ekonomi pada berbagai daerah. Dan cukup sekian pemaparan dari saya mengenai kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.